Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Elizabeth Purba dengan NIM 2233111072 dari Fakultas Bahasa dan Seni dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Medan. Adapun video ini adalah bentuk penyelesaian pemenuhan tugas mata kuliah perkembangan peserta didik, tugas tim based project yang diampu oleh Ibu dosen Salsabila Hasyana Tanjung, SPD MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai permasalahan yang sering terjadi pada masa perkembangan siswa dan siswi sekolah menengah pertama atau SMP. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, yaitu dengan mewawancarai 3 orang tua dan juga 2 orang guru, dapat saya ambil kesimpulan bahwa terdapat 2 permasalahan dalam perkembangan peserta didik yang umum terjadi. Yang pertama adalah bullying dan yang kedua adalah kasus bolos sekolah. Nah, apakah itu bullying? Bullying ini adalah segala bentuk serangan ataupun kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang ataupun satu kelompok dan juga oknum yang merasa lebih kuat terhadap orang lain yang dianggap lebih lemah atau yang berbeda dengan individu lainnya. Jadi bullying ini dapat berupa verbal dan juga non-verbal. Nah, bentuk yang verbal itu biasanya akan berupa cacian, umpatan kebencian, dan sedangkan yang bentuk non-verbal itu biasanya akan berupa kekerasan fisik. Nah, apakah faktor pemicu dari tindakan bullying tersebut pada tingkat SMP? Yang secara umum itu adalah faktor keluarga. Jadi faktor keluarga ini merupakan penyebab terjadinya tindakan bullying pada anak siswa SMP karena memang pada umumnya keluarga itu memiliki peranan penting dalam membentuk kepribadian ataupun karakter serta perilaku anak. Jadi apabila keluarga yang tidak harmonis, jarang melakukan komunikasi, dan juga orang tua yang terlalu emosional akan memicu perilaku bullying pada siswa ataupun siswi SMP. Yang kedua adalah faktor kurangnya rasa percaya diri siswa. Siswa akan cenderung mencari cara supaya dia dianggap ataupun dilihat oleh temannya itu dia merasa kuat dan lebih baik dari orang lain dengan melakukan tindakan bullying tersebut. Nah, adapun upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari tindakan bullying ini adalah yang pertama dengan meningkatkan kesadaran dengan cara memberikan edukasi mengenai apakah dampak dari tindakan bullying kepada siswa-siswi SMP. Sekolah dan orang tua perlu bekerja sama untuk membuat peraturan yang jelas dan memberikan edukasi tentang bullying tersebut, dengan meningkatkan pengawasan dan juga kontrol untuk mengawasi apa tindakan ataupun memberikan sanksi kepada kesalahan yang dilakukan oleh seorang siswa. Yang kedua itu adalah kasus bolos sekolah. Jadi bolos sekolah ini dapat terjadi melalui berbagai faktor. Yang pertama karena mungkin siswa merasa tidak aman ketika berada di sekolah. Siswa yang merasa tidak aman akan merasa adanya ancaman atau intimidasi dari teman ataupun dari lingkungan sekolah, maka akan cenderung akan lebih boros. Nah, faktor yang kedua adalah kurangnya motivasi dalam belajar. Apabila seorang siswa yang merasa tidak tertarik ataupun merasa kurang termotivasi untuk belajar akan cenderung melakukan tindakan bolos. Yang ketiga adalah lingkungan pertemanan yang negatif. Lingkungan pertemanan tentu akan sangat mempengaruhi tindakan seorang siswa, khususnya siswa-siswi SMP. Siswa yang bergaul dengan teman yang lingkungan negatif akan lebih cenderung suka membolos dan juga lebih mudah terpengaruhi dan ikut melakukan bolos tersebut. Nah, upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari tindakan bolos pada siswa SMP ini adalah yang pertama dengan meningkatkan motivasi belajar. Jadi sekolah ini perlu meningkatkan motivasi belajar siswa dengan cara apa? Yaitu dengan memberikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, sehingga siswa tidak akan merasa bosan terhadap mata pelajaran tersebut. Yang kedua tentu meningkatkan kerjasama dan komunikasi baik antara siswa, guru, dan juga orang tua. Jadi
sekolah perlu meningkatkan komunikasi serta kerjasama untuk mencegah dan juga mengatasi tindakan bolos sekolah ini. Yang ketiga, dengan membuat peraturan dan aturan yang jelas. Sekolah perlu membuat peraturan dan juga aturan yang jelas tentang tindakan bolos sekolah, serta sanksi apakah yang dapat diberikan kepada siswa yang melakukan tindakan bolos tersebut. Nah, yang keempat adalah dengan meningkatkan pengawasan dan juga kontrol. Seperti yang saya ucapkan tadi, sekolah itu perlu meningkatkan pengawasan dan juga kontrol terhadap siswa, apa yang dilakukan oleh siswa, terutama di area-area yang sangat rawan terjadinya tindakan bolos. Nah, adapun area-area rawan yang sering terjadi tindakan bolos itu adalah seperti di kantin dan juga area-area yang sepi dari lingkungan masyarakat yang ada di sekolah. Dan yang terakhir adalah dengan memberikan dukungan kepada siswa, baik secara emosional maupun praksis, seperti memberikan bantuan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang tertinggal ataupun memberikan strategi pembelajaran yang menarik agar siswa tidak melakukan tindakan bolos. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.